bersama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Semua diberkati Tuhan. Amin. Semuanya sehat. Coba berikan senyum pada samping kanan kirimu. Orang menterleng saudaraku ya, tapi dikasih senyum saudaraku ya. Saudara, mari belajar dari Lukas 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Lukas 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Kita baca secara bergantian. Kaum pria ayat ganjil, dan nanti 17 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang-orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Ayat 17 bersama-sama, 1, 2, 3. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Kembali ke PowerPoint. Saudaraku, saudara masih ingat 10 tahun yang lalu apa yang terjadi di gereja ini di bulan Juli? 10 tahun loh, ini baru 10 tahun. 10 tahun di bulan lalu, itulah saya serah terima saya dengan Pak Rudin. Pak Rudin dengan saya, seperti itu. Nggak inget toh? Nah, banyak yang nggak inget karena apa, saudaraku? Kenapa kira-kira sampai nggak inget? Wesue bukan masalah wesunya. Kakak yang dipikir, oke. Mikir liane bae seperti itu. Karena pada waktu itu tidak ada dokumen yang mendukung sampai hari ini. Betul, saudaraku ya? Tidak ada dokumen. Bukan berarti ini dokumennya tidak. Tidak ada dokumen dalam penyerahan serah terima. Itu baru 10 tahun. Saya menggering saudara tidak untuk membayangkan 10 tahun yang lalu, tidak. Tapi saya membahas saudara bagaimana Nain dituliskan oleh Lukas. Lukas ini adalah muridnya Paulus. Dia seorang ahli kedokteran dan juga dia seorang ahli sejarah pada waktu itu. Dia menggali setiap sejarah yang terjadi. Dia tanyakan pada orang-orang yang masih hidup, orang-orang yang pada waktu itu mengikuti kejadian itu, dan dia bertanya bukan hanya 2 atau 3 orang, banyak yang dia tanyakan pada waktu itu supaya terjadi kitab ini salah satunya. Dia tahu benar karena dia ahli sejarah dan dia juga seorang dokter, dan kejadian ini didukung oleh orang-orang Nain. Saudaraku, menangkap saudaraku ya? Kenapa bisa ada tulisan kitab ini? Karena Lukas menggali kejadian ini. Saudaraku, next. Mari kita memperhatikan bagaimana sebenarnya Nain ini. Sebelum Yesus ke Nain, dia telah membuat mujizat di Kapernaum. Masih ingat tentang perwira, anaknya yang hampir mati disembuhkan Tuhan. Dia berada di Kapernaum, sementara Kapernaum itu di bawah permukaan laut 183 permukaan laut. Ini saya lihat di Wikipedia, saudaraku ya. Dan sementara setelah Yesus setelah dari Kapernaum, Lukas menuliskan dia berjalan ke Nain.
Sementara Nain, berapa tingginya saudaraku? 213 meter di atas permukaan laut. Di atas saudaraku ya, berarti munggah. Kalau di bawah permukaan laut berarti di bawah. Nah, saudara bisa memperhatikan, dan ini butuh waktu 10 jam. Ini sudah dipraktekkan oleh orang sedang kuliah teologi di daerah Nain ini. Di daerah Kapernaum ada sekolah kita pengen merasakan seperti apa Yesus naik dari Kapernaum dan ke Nain. Ke Merbabu berapa jam? 8 jam. 7 atau 8 jam. Ke Sindoro berapa jam, Mas Bagus? Ke Sindoro 4 atau 5 jam. Ke Andong berapa jam? Setengah jam. Kita bisa membayangkan bagaimana Tuhan pada waktu bersama-sama dengan muridnya 10 jam naik ke Nain. Bukan berarti terus di sana pegunungan semua, tidak, karena di sana ada perumahan yang pada waktu itu kalau kita melihat di Wikipedia pada waktu itu hanya ada 100 berapa gitu kakak, dan sekarang sudah ada ribuan orang di Nain ini. Begitu dia capeknya pelayanan di Kapernaum, dan tiba-tiba dia ingin naik ke Nain bersama dengan para murid-muridnya. Saudaraku, saudara tergambar enggak di sini? Kenapa dengan Nain? Kenapa dengan kota tersebut? Sampai Yesus mau-maunya dia berjalan naik ke Nain dengan semua para murid-muridnya. Apa kita terbesit seperti itu? Kita terpikir seperti itu. Kapernaum sudah banyak pelayanan. Banyak orang membutuhkan di sana, ngapain sampai di Nain? Saudaraku, mari perhatikan hari ini. Karena Nain adalah mempesona. Karena Nain mempesona, karena Nain indah, orang-orangnya cinta Tuhan. Saudaraku, orang-orangnya sering jadi berkat. Mereka mengasihi Tuhan. Sekali pada waktu itu mereka belum percaya Tuhan Yesus pada waktu itu. Tapi mereka orangnya yang hidup taat kepada Tuhan. Karena mereka mempesona hidupnya, mempesona hatinya, mempesona semuanya, indah tempatnya. Saudaraku, begitu mempesona sampai menarik hati Tuhan, sehingga Yesus datang ke sana. Saudaraku, jika saudara hidup saudara mempesona, hidup menjadi berkat bagi banyak orang, hidupnya selalu takut akan Tuhan, cinta Tuhan, maka akan menarik hati Tuhan buat saudara. Ada amin. Maka hiduplah mempesona untuk Tuhan. Katakan amin. Coba tengok kanan kirimu, katakan hiduplah mempesona untuk Tuhan, seperti itu. Nain begitu mempesonanya sampai menarik hati Tuhan. Sampai Tuhan mau pada waktu ketika dia menjadi manusia. Dia berjalan dari Kapernaum naik ke Nain. Membutuhkan waktu 10 jam. Kalau kita berjalan ke Salatiga nggak sampai kok 10 jam. Ya betul. Nah, jalan kaki loh, berapa jam kira-kira? 1 jam. Habis jam ada nggak? Nah, turun 1 jam, naik ya anggaplah 2 jam. Berarti dekat. Berarti kan jauh, saudaraku, jalan kaki naik lagi. Mungkin bisa jadi dari Salatiga sampai Puncak Merbabu mungkin, saudaraku ya. Karena 10 jam. Terbayangkan seperti itu. Karena orang-orang Nain begitu mempesona, begitu indahnya, menarik hatinya Tuhan. Ketika saudara mempesona hatimu buat Tuhan, hidup mempesona buat Tuhan, itu menarik hatinya Tuhan buat engkau. Apa yang terjadi pada waktu itu? Tempat yang mempesona, tempat yang indah. Nek, perhatikan di sana. Yang terjadi pada waktu itu adalah kematian seorang anak muda, anaknya seorang janda. Kalau dalam bahasa Alkitab, kata janda itu berarti orang yang sudah miskin di atas 60 tahun. Bukan janda muda, saudaraku ya. Tapi ini janda sudah 60 tahun minimal, sehingga dia harus menanggung segala sesuatu, kehilangan suami, kehilangan anak pada waktu itu. Tempat yang mempesona tapi ada tangisan. Tempat yang indah ada tangisan. Tempat yang mempesona, yang menarik hati Tuhan, ada tangisan pada waktu itu. Apa yang terjadi sampai Yesus membangkitkan anak muda ini? Mari perhatikan, saya membagikan 2 bagian hari ini. Bagaimana Yesus begitu terpesona pada hatinya orang-orang Nain pada waktu itu.
Next. Yang pertama, gambarku ya. Yang pertama karena tanggung jawab, bukan tanggung jawabnya Tuhan Yesus, tapi tanggung jawabnya anak muda ini dibangkitkan. Saudara masih ingat bagaimana kisah Naomi dan Ruth ketika kehilangan suami dan anak-anaknya? Karena seorang anak sulung laki-laki bertanggung jawab kepada ibunya untuk menghidupinya sampai dia meninggal. Itu tradisi mereka. Kalau sampai anak sulung ini mati, dia kan tadi kita baca bahwa yang mati itu anak satu-satunya. Kalau sampai anaknya ini mati, berarti ibunya ikut siapa? Nangkap saudaraku ya? Kalau anak sulung tidak dibangkitkan, ini ibunya ikut siapa? Wes tua ngopeni sopo? Negara nggak memikirkan itu. Saudara, begitu Tuhan terpesona oleh orang-orang lain, dia dibangkitkan anak muda ini supaya tanggung jawabnya selesai buat keluarganya. Saudara, setiap hati, setiap orang, setiap anak-anak Tuhan memiliki tanggung jawab dalam hidupnya. Dan Yesus akan memberikan kekuatan yang baru setiap tanggung jawab itu dalam hidupmu. Selama engkau mempesona di hati Tuhan. Yesus membuat gebrakan yang luar biasa. Seharusnya anak muda ini mati. Tapi karena tanggung jawabnya belum selesai, Tuhan bangkitkan dia. Mungkin ketika dibangkitkan, hei anak bangkitlah seperti itu, Alkitab mencatat dia mulai berkata-kata. Ya toh, kemungkinan besar anak ini berkata, terima kasih Tuhan, aku cek iso ngopeni mbokku, aku cek iso ngopeni keluargaku, Tuhan terima kasih. Kemungkinan besar. Atau mungkin Yesus berkata kepadanya, tugasmu rung selesai le, kowe jek duwe mbok, nak kowe mati mbokmu melu sapa? Mungkin seperti itu. Kenapa Lukas gak menulis? Kira-kira kenapa Lukas gak menulis ini? Gak cukup. Terus mungkin Matius dan teman-temannya Yohanes, Petrus ora krungu. Karena Yesus mendekati anak itu dan berkata, "Hai anak, bangkitlah." Kecuali kan sekarang ini gitu. Para hamba Tuhan yang sedang mengusir setan bengak-bengok, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus keluar. Gimana? Do krungu kabeh. Gimana? Padahal kita teriak dalam nama Tuhan Yesus, dia berkata dalam nama Tuhan Yesus kuasane podo ora kira-kira. Podo enggak? Sama ya. Kuasa Yesus terjadi bukan karena teriakan, tapi karena ada nama Yesus yang berkuasa, itu yang terpenting. Saudaraku, maka lo berdoa ketika kita mengusir setan atau berdoa buat orang sakit, ora usah bengak-bengok ki ora apa-apa, gitu. Hemat energi. Nggih mboten. Terkadang saya melihat kalau orang-orang lagi ibadah KKR atau dalam nama Tuhan itu disuruh-suruh sampai geblak seperti itu, kadang seperti itu. Emang kudu geblak. Emang kudu tengkrep ora. Nek ora kudu geblak kan surung-surung saudaraku ya. Terkadang itu sesuatu yang aneh-aneh. Makanya kalau ada KKR terkadang orang-orang yang gak senang digeblak itu ketika disuruh pasang kuda-kuda seperti ini. Karena apa? Mau tiba. Nah, saudaraku. Nanti buat dewi kira apa-apa. Nah, saudaraku. Lukas gak menuliskan, kemungkinan besar dia gak kerungu murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Yesus berkata, bangun le. Ibumu melu sopo nak kowe mati. Kamu belum waktunya. Masuk punya tanggung jawab, le. Ayo tangi. Saudaraku, hal ini juga yang membuat saya kuat pada waktu itu. Bukan berarti saya terus dibangkitkan Tuhan dari kematian, tidak. Ketika kehilangan anak saya berkata, no way, saya sudah berhenti Tuhan. Ada kekuatan yang berkata, kamu belum selesai tanggung jawabmu. Saudaraku, kadang hidup kita seperti orang Nain. Kita begitu mempesonanya. Dan ingatlah, berusaha terus mempesona hidupmu semenarik hatinya Tuhan.
tanggung jawab kita belum selesai. Dan Tuhan ada di pihak kita. Ada amin? Yang kedua, ini yang dilukis anak saya kemarin. Tak ambil gambarnya, saudaraku. Mawas diri apa ya? Oh, terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Tahu aja. Mawas diri itu waspada. Bagaimana tidak waspada? Di balik keindahan dunia, ada kematian rohani. Sekarang ini, banyak yang mempesona tempat-tempat yang indah. Kita harus mawas diri. Suatu tempat-tempat yang indah, jangan-jangan ada kematian rohani di sana. Tempat-tempat yang mempesona oleh pandangan mata. Tempat-tempat keindahan oleh keindahan dari pandangan mata. Terkadang ada kematian rohani. Apa menjadi penyebabnya? Karena dia tidak mempesona di hati Tuhan. Hanya mempesona fata morgana. Hanya mempesona kata dunia. Hanya mempesona kata orang seperti itu. Tetapi Yesus tidak menginginkan mempesona kata dunia. Yang diinginkan Tuhan, kita mawas diri dalam mempesona itu supaya kita mempesonanya di hati Tuhan. Karena kalau kita mempesona di hati Tuhan, saudaraku ya, Tuhan akan berpaling kepada kita, dia melihat kita. Dia akan menolong kita, dia akan mendukung kita. Kalau kita nggak mawas diri, maka setiap mempesona keindahan dunia, kita bisa berakibat kematian rohani. Kematian rohani bukan karena kita orang lulusan SD, SMP, S1, S2, tidak. Tapi semua orang bisa mengalami kematian rohani. Lalu apa yang terjadi kalau kita ada kematian rohani? Saudara dan saya butuh Yesus Tuhan untuk membangkitkan kematian rohani itu. Saudara, masa bagikan hari ini, setiap orang bisa mempesona hatinya Tuhan. Tapi jangan sampai setiap mempesona itu bisa mengakibatkan kematian rohani dalam hidupmu. Jika itu terjadi, saudara butuh Yesus. Engkau butuh Tuhan. Engkau butuh Allah dalam hidupmu. Seorang orang berkata, engkau mempesona kata dunia. Kecantikanmu luar biasa, kegagahanmu luar biasa. Tapi jika engkau mati rohani, apakah engkau akan mampu mengatasi segala sesuatu ke depan? Dengan tantangan-tantangan yang begitu ada dalam hidupmu. Apakah engkau mampu mengatasinya? No way. Ketika engkau mengalami kematian rohani, hidupmu akan hampa. Maka hari ini saya berkata pada saudara, bila setiap mempesona hatimu, supaya Yesus melihat engkau, memandang engkau, menarik hati Yesus seperti orang lain ini. Karena orang-orang lain begitu mempesonanya, sampai membutuhkan waktu 10 jam dari Kapernaum ke sana. Seharusnya Yesus bisa beristirahat, bisa tidur setelah pelayanan di Kapernaum. Tapi begitu mempesonanya orang lain, dia pergi ke sana, yang dia temukan tempat yang mempesona ada kematian. Saudaraku, jangan sampai hidup kita mengalami mempesona seperti itu, tapi kita mengalami kematian rohani dalam hidup kita. Imanmu padam, imanmu surut. Tapi ini saya katakan pada saudara, saudara butuh Yesus. Maka undang Yesus. Buatlah mempesona hatimu. Sampai Yesus tertarik akan engkau. Jika engkau tetap mengalami kematian rohani dalam hidupmu, engkau butuh Yesus. Jika hatimu mengalami kehampaan, engkau butuh Yesus. Undang Yesus dalam hidupmu. Terimalah Yesus. Terimalah setiap kuasa itu. Saya katakan hari buat saudaraku. Nain begitu mempesona. Tapi tempat mempesona itu, tempat indah itu, tempat keindahan itu, ada kematian. Sekarang ini banyak orang-orang yang mempesona hatinya, mempesona tempatnya. Begitu indah tempatnya. Banyak sekali hati yang hampa, yang mati rohani. Enggak peduli apa lulusannya, enggak peduli pekerjaannya. Banyak orang-orang mengalami kehampaan hatinya, kehampaan hidupnya. Karena tidak ada Yesus dalam hidupnya. Dan saya kata kepada saudara, setiap kehampaan, setiap hal yang mempesona membuat mati rohanimu, engkau butuh Yesus dalam hidupmu.
Orang Nain ini begitu berharga, sehingga dia mau datang ke Nain. Saya membutuhkan waktu yang sangat lama. Terkadang hidup kita ketika kita mengalami sesuatu hal yang menyakitkan, kita butuh lama untuk mendapatkan kekuatan baru. Seperti orang Nain ini. Tapi yang harus kita ketahui, Yesus begitu mengasihi saudara dan saya. Yesus begitu mengasihi orang Nain. Dia harus dari Kapernaum ke Nain itu butuh waktu yang panjang. Begitu dengan hidupmu yang mungkin sudah lama. Sudah lama engkau bersama dengan Tuhan. Tapi engkau merasa hampa hidupmu. Waktunya engkau kembali pada Tuhan. Jika penyembahanmu selalu hampa, ada sesuatu yang salah dengan hidup. Jangan sampai kita menyembah Tuhan tapi dengan kehampaan. Karena Yesus begitu menghargai saudara dan saya. Mari belajar hari ini dari orang-orang Nain ini. Dia begitu mempesonanya sampai Yesus tertarik untuk naik ke sana. Karena orang-orangnya begitu mengasihi Tuhan. Orang-orangnya begitu mencintai Tuhan. Orang-orangnya menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi tempat mempesona ada kematian. Jangan sampai hidup kita, mungkin kita berhasil dengan ekonomi kita. Mungkin kita berhasil dengan pekerjaan kita. Mungkin kita berhasil dengan keluarga kita dan segala sesuatunya. Tapi jangan sampai hidup kita mati rohani. Mengalami kematian seperti orang Nain. Waktunya hari ini engkau mengundang Yesus. Supaya Yesus bertindak atas hidupmu. Dan Yesus berkata, bangkitlah. Buat saudara dan saya yang mati rohani, Yesus berkata, bangkitlah. Buat saudara dan saya hari ini yang mungkin hari ini mempesona, tapi hatimu hampa, Yesus berkata, waktunya engkau bangkit. Ada Yesus di hatimu. Setiap orang-orang yang sudah berhasil hari ini merasa hampa. Ada kematian rohani dalam hidupmu. Yesus berkata pada saudara, bangkitlah. Waktumu belum selesai. Waktumu belum selesai, tanggung jawabmu belum selesai. Yesus berkata pada saudara dan saya, bangkitlah. Ada amin. Katakan pada kanan kirimu, bangkitlah, seperti itu. Sing banter saya kira apa-apa. Terkadang ora krungu. Soalnya kira ngusir sesuatu, saudaraku ya. Terkadang ora krungu, aku sosok ora krungu barang nah. Coba tengok kanan kirimu, katakan, waktunya bangkit, seperti itu. Amin. Saudaraku, Nain begitu mempesonanya sampai menarik hati Yesus. Saudara, tapi tempat mempesona itu yang begitu indah itu ada kematian di sana. Dan Yesus bertindak pada anak muda ini karena tanggung jawabnya belum selesai dan berkata, bangkitlah. Saudara, mungkin hidup kita berhasil dengan segala sesuatunya. Kita udah punya segala sesuatu. Kita berhasil ekonomi kita berhasil kekayaan kita begitu berlimpah. Kita berhasil dengan pertanian, peternakan, dan semuanya berhasil. Tapi jangan sampai engkau mati rohani, kehampaan ada dalam hidupmu. Dan Yesus hari ini berkata buat saudara dan saya, bangkitlah. Jangan sampai ketika hatimu mempesona bagi banyak orang. Dan keberhasilan pendidikan, keberhasilan, kekayaan ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi ada kematian rohani, ada kehampaan dalam hidupmu. Yesus berkata atas hidupmu, bangkitlah. Engkau begitu berharga di hati Yesus.
Seperti orang lainnya begitu mempesona hati Yesus. Karena saya kata pada saudara, setiap kehampaan dalam hidupmu, waktunya engkau bangkit. Yesus berkata, bangkit. Yesus, apa arti hidupmu bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku? Ku bersyukur atas kasih kamu, Yesus. Apa arti hidup ya bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku? Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Saudara, jika hatimu hari ini mulai ada kehampaan, jika hatimu mulai kau merasakan kematian rohani dalam hidup, Yesus begitu mengasihimu, engkau sangat berharga. Dan Yesus katakan pada dirimu dan setiap orang-orang hari ini bersama-sama dengan kita dalam streaming, Yesus berkata kepadamu, bangkitlah. Bangkitlah. Tanggung jawab belum selesai. Apa arti hidupmu? Apa arti kekayaanmu? Apa arti keberhasilanmu jika engkau mengalami kematian rohani? Jika engkau mengalami kehampaan dalam hidupmu, Yesus berkata, bangkitlah. Bangkitlah. Karena engkau begitu berharga di hati Yesus. Engkau begitu berharga buat hati Yesus. Salibmu mengubah hidup kita. Salibmu membuka mata, betapa berharga nilai hidup, menanggung semua dosa. Amin. Menggantikan diriku, bukan karena perbuatan, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidup? Amin, amin. Bila kau tak berikan nyawamu, yes, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia Yesus. Apa arti hidup? Amin. Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia. Saudara yang mengalami kehampaan dalam hidupmu, Yesus berkata atas hidupmu, bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah dalam hidupmu. Karena
hatimu begitu mempesonanya, saya menarik hati. Saya kata pada saudara, bangkitlah. Saya tidak mengalami kehampaan lagi. Kau begitu berarti, kau begitu berharga di hati Yesus. Yesus, apa